Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dania Husna, Karin Eka Anggraini, Firada Desanawati. Di sini kami akan membawakan sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh. Yang pertama, kami akan membahas sejarah pendidikan. Yang menjadi landasan pendidikan salah satunya adalah ajaran agama, yaitu ada pendidikan Hindu-Buddha, dan pada saat itu Indonesia mempelajari beberapa ilmu, yaitu teologi, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu eksakta, ilmu pasti, dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan Islam, yang dimana pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola, dan pendidikan di madrasah. Kemudian ada pendidikan Katolik dan Kristen Protestan, di mana bangsa Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai menyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Selanjutnya yang menjadi landasan pendidikan berikutnya adalah kepentingan penjajah. Yang pertama adalah pendidikan pada masa Portugis. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misioneri, salah satu namanya adalah Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Nasrani atau Katolik, menurut Franciscus Xaverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Kemudian ada pendidikan pada masa Belanda, yang dimana Belanda saat itu tergabung dalam Badan Perdagangan VOC, menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan, terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Kemudian ada pendidikan pada masa Jepang. Jepang membangun sekolah yang mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Lalu ada pendidikan pasca kemerdekaan. Pendidikan pada masa kemerdekaan, kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Dan pada masa ini telah terjadi 3 kali perubahan kurikulum. Kemudian ada pendidikan pada masa Orde Baru, di mana kurikulum bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Dan pada masa ini telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. Selanjutnya ada pendidikan pada masa reformasi. Di masa ini telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 3 kali perubahan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai tokoh nasionalis yang memperjuangkan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Kenapa? Karena pengajaran itu adalah suatu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin, dan pendidikan yang didapatkan akan memberikan tuntutan kepada diri kita agar mampu mencapai kesejahteraan dalam hidup. Dan yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Seperti kutipannya, pendidikan adalah tuntutan dalam hidup. Tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya. Itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perilakunya. Yang artinya, dalam memberi pengajaran, seorang pendidik harus sigap melayani segala kebutuhan dalam metode pembelajaran para siswa yang pastinya berbeda-beda. Hal ini dapat dilakukan dengan membebaskan dan mendukung si anak dalam hal mengembangkan ide dan kreativitas beserta bakat dan minatnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dahulu. Lalu Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
di mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan iramanya. Artinya, segala sifat baik buruk yang dimiliki anak merupakan karakter dari diri masing-masing yang tidak bisa dihilangkan. Namun, sebagai pendidik kita bisa membimbing mereka agar selalu bersifat baik. Lalu ada budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Lalu pendidik juga harus menerapkan arti dari tiga semboyan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang berisikan ing ngarso sung tulodo ing madiyo mangunkarso tutuwori handayani, yang artinya sebagai pendidik harus menjadi paling terdepan dalam memberikan teladan dan selalu berada di tengah-tengah dalam membangun semangat serta memberikan dorongan dari belakang. Lalu kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Dania. Selanjutnya, Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang pendiri Indonesia Netherlands School atau disingkat dengan INS Kayu Tanam, sekolah swasta unggulan yang bertentangan dengan cara pendidikan pemerintahan kolonial Belanda. Muhammad Syafi'i merupakan salah satu tokoh pendidikan yang hidup pada masa penjajahan kolonial Belanda. Ia mengabdikan hidupnya untuk menemukan formula pendidikan yang tepat untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Keprihatinannya melihat kondisi Indonesia yang terjajah telah mengilhami Muhammad Syafi'i untuk mendirikan sekolah yang dapat membentuk kemerdekaan Indonesia. Berbekal pendidikan yang diperolehnya di negeri Belanda dan dididikan orang tuanya, Muhammad Syafi'i berhasil mendirikan sekolah di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Next. Pemikiran pendidikan Muhammad Syafi'i bermula dari pengamatan terhadap pribadi masyarakat Indonesia yang malas dan elitis akibat dari pengaruh kolonialisasi. Untuk itu, Muhammad Syafi'i beranggapan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pendidikan adalah jalan yang tepat bagi bangsa Indonesia. Pendidikan watak yang berorientasi kepada keterampilan tangan dalam pemanfaatan kekayaan alam adalah kunci utama dalam pendidikannya. Next. Prinsip pendidikan menurut Muhammad Syafi'i. Prinsip pertama yang dipegang teguh oleh Muhammad Syafi'i dalam pendidikannya adalah belajar, bekerja, dan berbuat. Apabila murid yang mendengarkan saja ilmu pengetahuan yang diajarkan guru melalui kata-kata yang kadang-kadang tidak dimengerti, tidak akan berguna bagi murid, karena mereka tidak tahu dan tidak akan pandai mempergunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupannya, atau untuk memperbaiki tingkat kehidupan kelak di kemudian hari, sesudah tamat belajar. Murid banyak yang dipenuhi oleh bermacam-macam pengetahuan yang tinggi dan muluk-muluk. Tetapi apabila sudah memasuki kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, mereka akan bingung dan serba tanggung, sebab mereka tidak pandai mempergunakan ilmunya yang mereka miliki. Menurut Muhammad Syafi'i, pada setiap manusia terdapat 3 hal pokok yang dapat dikembangkan untuk mendidik manusia ke arah yang dikehendaki, yaitu melihat sebanyak 45%, mendengar 25%, dan bergerak sebanyak 35%. Apabila melihat saja yang dilatih selama masa pendidikan, murid akan menjadi orang yang tidak berdaya dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari, karena mereka tidak akan dapat berbuat. Begitu juga dengan mendengar saja, akan membentuk manusia yang meniru, baik tanpa kesadaran. Sebaliknya, apabila unsur pergerakan yang dikembangkan, berarti sekaligus ketiga unsur itu dikembangkan, karena untuk dapat bekerja dan berbuat, orang harus dapat melihat dan mendengar. Dengan bekerja dan berbuat dalam pendidikan sekaligus dapat mengembangkan seluruh panca inderanya dengan aktif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Karin. Selanjutnya Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi yang dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Next. Prinsip pendidikan menurut Muhammadiyah.
Pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Next. Lalu tujuan pendidikan Muhammadiyah itu adalah membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tujuan pendidikan yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, namun juga dapat bermanfaat bagi semua, baik agama, nusa, maupun bangsa. Pendidikan Muhammadiyah dalam proses pembelajarannya mempunyai konsep pendidikan holistik, yaitu pendidikan yang menekankan lahirnya peserta didik yang memiliki kepribadian mandiri, memiliki penghayatan hidup damai, senantiasa menekankan pada kebajikan dan reflektif, serta memiliki sifat jujur yang alami atau tidak dibuat-buat. Next. Keutuhan dalam konsep pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki karakteristik antara lain: 1. Keutuhan dalam tujuan dan materi pembelajaran. Pendidikan Muhammadiyah melahirkan ulama intelek, yakni insan-insan memiliki intelektualitas yang tinggi dan memiliki sifat keulamaan yang mendalam. Karakteristik ini menekankan bahwa peserta didik harus belajar secara utuh, belajar ilmu agama, dan juga belajar ilmu umum. Lalu 2, keutuhan antara teori dan praktik. Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal mengembangkan pendidikan. Dalam pendidikannya mempunyai konsep pendidikan yang berrelevansi dengan lingkungan kehidupan. Jadi, ilmu akan bermanfaat ketika diamalkan untuk kepentingan masyarakat banyak. 3. Keutuhan antara pendidikan formal dan non-formal. Pada pendidikan formal, para peserta didik belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu umum. Sedangkan pada pendidikan non-formal, peserta didik akan belajar soft skill seperti kepemimpinan, semangat kebangsaan, kesetiaan, tanggung jawab, dan rela berkorban. Lalu 4, kesatuan di antara berbagai pusat pendidikan. Sejak awal berdirinya Sekolah Muhammadiyah telah ditetapkan kesatuan dari 4 pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan masjid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dania. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang dibentuk oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Next. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama, tokoh NU, dan sekaligus sebagai pendiri lembaga pesantren yang keilmuannya luar biasa, memiliki pemikiran di berbagai disiplin ilmu, di antaranya teologi, tasawuf, fikih, dan kependidikan. Signifikan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah berupaya memanusiakan manusia secara utuh sehingga manusia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar mengembangkan segala perintah Allah dan menegakkan keadilan di muka bumi, beramal saleh dengan menyandang predikat sebagai makhluk yang paling mulia dan lebih tinggi derajatnya dari segala jenis makhluk Allah yang lainnya. Boleh di next. Prinsip pendidikan menurut Nahdlatul Ulama. Tujuan pendidikan menurut Kiai Hasyim Asy'ari adalah membentuk manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konstan. Menurut beliau, tujuan ideal dari pendidikan adalah membentuk insan paripurna yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk insan paripurna yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tujuan didirikannya organisasi ini adalah memperkokoh pengetahuan keagamaan di kalangan masyarakat. Selanjutnya, lalu bagaimana model pembelajarannya? Metode pembelajaran harus disesuaikan dan memperhitungkan tujuan, bahan, lingkungan, dan pendidikan. Ketika merujuk ke pesantren, metode yang digunakan adalah metode konvensional, yaitu sistem serogan, bandongan, wetonan dengan kajian utama klasik buku.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karin. Selanjutnya, Diyarkara. Diyarkara merupakan sosok pemikir atau akademisi dan oleh beberapa ahli dikategorikan sebagai seorang filsuf. Next. Prinsip pendidikan menurut Diyarkara. Diyarkara berpendapat pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antar pribadi. Komunikasi tersebut merupakan sebuah proses kemanusiaan manusia muda. Pendidikan dalam arti proses hominisasi dan humanisasi. Proses hominisasi berarti proses pertumbuhan biologis kodrati menjadi manusia, sementara proses humanisasi dimaksudkan proses kemanusiaan dalam arti kebudayaan. Kedua proses itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dengan melibatkan kegiatan bersama manusia dewasa atau pendidik dan manusia muda atau peserta didik. Next. Lalu, landasan ontologis filsafat pendidikan Diyarkara bertitik pangkal pada manusia sebagai person. Pertanyaan sentral terhadap apa dan siapa manusia menjadi penting untuk dijawab. Diyarkara berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk jasmani rohani, manusia sebagai makhluk individu sosial, manusia adalah makhluk yang menyejarah, dan manusia sebagai makhluk bebas. Pandangan Diyarkara tentang manusia sebagai makhluk bebas dikaitkan dengan pandangan eksistensi manusia. Hakikat kodrat manusia sebagai makhluk bebas ini berimplikasi pada pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan berarti memperlakukan manusia sebagai subjek. Next. Pendidikan harus mampu membekali dan mendampingi peserta didik secara perseorangan menjadi pribadi yang cerdas, terampil, jujur, berkarakter, takwa, dan utuh. Sementara dari segi sosial, menjadi manusia dengan rasa solidaritas dan pelibatan diri yang bertanggung jawab. Pendidikan ini disebut dengan pendidikan emansipasi atau pemerdekaan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.